1983 sampai 1903. Kartini tumbuh dengan melihat langsung bagaimana ibu kandungnya Ngasirah menjadi orang terbuang di rumahnya sendiri. Dianggap pembantu hanya karena tidak mempunyai darah ningrat. Ayahnya, Raden Sosroningrat yang mencintai Kartini dan keluarga juga tidak berdaya melawan tradisi sepanjang hidupnya. Dalam Pingitan, Kartini memperjuangkan kesetaraan hak bagi semua orang, tidak peduli ningrat atau bukan. Terutama hak pendidikan untuk perempuan. Bersama kedua saudarinya, Rukmini dan Kardina, Kartini siap mengubah sejarah. Do, Trinil, ngadeg go, menek, duduk dapat romo. Dok, hari ini saatnya kamu menjadi Raden Ayu. Romo dan Ibu sudah 16 tahun menanti. Piye, kowe sanggup toh? Ketika perempuan hendak menjadi Raden Ayu, dia harus menjalani pingitan, dikurung di dalam rumah sejak menstruasi pertama, menanti laki-laki bangsawan datang melamarnya menjadi istri pertama, kedua, bahkan ketiga. Saat itu, Kartini selamat karena kakak perempuannya Sulastri yang akhirnya dilamar dan dinikahi terlebih dahulu. Meski begitu, jiwa Kartini menolak karena perempuan begitu dipandang sangat rendah, di mana dilahirkan hanya untuk dinikahi, bahkan tidak peduli menjadi istri keberapa. Hei, apa yang sedang kamu lakukan? Aku punya hadiah untukmu. Kalau Kang Mas bisa membuat Ni tidak menjadi Raden Ayu, iko iso dari hadiah sing paling apik bagi Ni. Kalau cita-cita bisa dihadiahkan, ora ono wong kaya Pandita Ramabai. Weh Mas, wong tubuhnya Pandita Ramabai iku tidak dikurung di kamar pingitan. Rongoke ini, rongoke. Tubuh iku bisa hancur di telan tanah atau dibakar kayu bakar. Tapi pikiranmu itu tidak ada batas waktunya. Halah Mel, Kombel, ngosek, emoh, ngosek, duduk meneh. Pengen keluar kamar pingitan ora? Gelem ora? Masuklah nang kamarku. Ning kono ana pintu untuk keluar dari kamar pingitan. Wis yo. Kang Mas. Jangan biarkan pikiranmu terpenjara nih. Tak tunggu kau ini Belanda. Sudah saatnya adik-adikmu masuk pingitan. Dawuh ibu. Ayo masuk. Sejak semua Kang Mas dan Mbak Yu kita menikah, aku yang paling berkuasa di sini. Kalian ngerti kan? Sri Nurni sopo? Ngertos Mbak Yu. Tapi kalau nyembah sampai pegel seperti ini, baru saya alami sekarang, Mbak Yu. Kowe ngomong apa? Pegel? Lah, iku kowe arep pegel terus-terusan. Dadi Raden Ayu iku, berarti kowe kudu nglayani wong lanang sing dudu pilihanmu dewek. Gelem kowe? Tidak ada pilihan lain, Mbak Yu. Ya ora ono.
Tapi kita iso dadi Raden Ayu sing bedo. Wis, turunkan. Ngadeg kok, ngadeg. Deloken kuwi, deloken. Lawang iki batas dunia luar kamar kita iki. Kamar kita ini satu-satunya tempat di Jepara di mana kita iso dadi diri kita sendiri. Kowe iso guyu sabebasmu, ngumbar untu sakarepmu. Nyontoh guyuku. Nah, kuwi guyu. Boten Mbak Yu. Ojo ngundang aku Mbak Yu. Ojo ngundang aku Mbak Yu. Ora perlu totok romo karo aku. Ora perlu bahasa halus karo aku. Panggil aku Kartini saja. Kartini Trinil. Wis, saiki wacan. Iki buku sing paling apik. Wis wacan. Sejak saat itu, Kartini, Kardinah, dan Rukmini sangat suka membaca buku. Kartini juga senang membuat artikel. Ia sering mengirimkan artikel-artikel tersebut kepada seorang penerbit buku, yang tentu saja ia adalah menir Belanda. Hingga Nyonya Ovingsur tertarik dan bermaksud menerbitkan artikel tersebut. Namun, artikel tersebut tidak bisa dipublikasikan atas nama dirinya maupun adik-adiknya. Selamat datang, Tuan dan Nyonya Ovingsur. Tumben sekali, Tuan dan Nyonya datang ke rumah kami. Ada apa, Tuan? Silahkan duduk. Saya ingin Tuan Sosroningrat menulis sebuah artikel untuk diterbitkan. Mengapa bukan adik saya, Raden Mas Aryo Kadirun Hadiningrat, yang menulis artikel? Dia Bupati Demak yang sangat terpelajar. Adik Anda telah menulis artikel yang muncul di edisi sebelumnya. Tahun ini giliran Anda, Tuan. Bolehkah saya meminta Anda membaca artikel ini? Ini artikel Anda, Nyonya? Nih, ini artikel putri Anda, Raden Ajeng Kartini. Tuan Sosroningrat, bagaimana jika kami kirimkan artikel putri Anda kepada lembaga kerajaan Belanda untuk ilmu bahasa dan antropologi? Dengan izin Kartini, ini bisa dipublikasikan dengan nama Anda. Baiklah, akan saya pikirkan kembali, Tuan. Kami pamit dulu. Iya, silahkan. Terima kasih, Tuan dan Nyonya Ovingsur. Atmo. Enggih, Noro. Panggil Kartini. Baik, Noro. Baiknya dengan tulisan Paman Hadiningrat. Walah, ndok. Sing arep ngregani tulisanmu kuwi yo ben wae wong liya. Malah Romo sekarang mau minta izin kepadamu. Romo yang akan menerbitkan artikelmu. Piye? Oli toh? Enggih Romo, matur suwun. Ya wis, Romo masuk dulu. Di saat Kartini, Kardinah, dan Rukmini berbahagia karena artikelnya diterbitkan, namun tidak dengan masyarakat Jepara. Mereka salah paham karena mereka tak bisa membaca bahasa Belanda. Mereka menuduh bahwa Kartini mendukung para Belanda menjajah Indonesia. Anak-anak Bupati Iku keterlaluan sekali. Bisa-bisanya dia mendukung para Londo menjajah kita. Betul, Nyi. Hidup kita ini sudah susah. Bukannya mensejahterakan kita, mereka malah mendukung para londo-londo agar betah di bumi ini. Anak Bupati bisanya menyusahkan saja. Apa jadinya negara kita ini jika terus-terusan dijajah oleh para Londo, Nyi? Entahlah, Nyi. Kita lihat saja nanti.
Ini keterlaluan, Dimas. Ayo, kita segera pulang. Nyuwun sewu, Romo. Saya dan Dimas Busono mohon izin untuk ikut membantu Romo menjaga adik-adik. Mengapa begitu? Bukankah kalian sibuk dengan pekerjaan kalian? Begini Romo, kami mendengar gunjingan masyarakat bahwa adik-adik kami ini terlalu dekat dan mendukung para londo. Saya juga masih menunggu surat rekomendasi saya menjadi bupati dari residen Saitov. Ya wis. Stop. Nyuwun sewu, Noro Ajeng mau kemana? Pak Atmo. Noro Ajeng. Mau kemana Noro Ajeng? Pak Atmo mau tahu saja. Bukan begitu Noro Ajeng. Saya dapat mandat dari Noro Slamet. Noro Ajeng tidak boleh keluar pendopo. Ayolah Pak Atmo, kami ada keperluan yang sangat penting sekali. Iya, ayolah Pak Atmo, bukakan gerbangnya. Tidak bisa Noro Ajeng. Pak Atmo, tangkap nah. Ladalah Noro Ajeng. Nil. Noro Slamet, Noro Busono, tulung. Kartini, Kardina, Rukmini, Kang Mas. Slamet. kowe arep mendi. Alah, paling arep ketemu para londo Kang Mas. Kowe arep ketemu para londo sing jajah bangsa kita. Iya nih, masuk. Kang Mas, aku iki arep ketemu Nyonya Ovingsur, ingin menyerahkan artikel sing arep terbit besok pagi. Apa yang kamu dapatkan dari artikel itu, Nik? Aku bisa membebaskan perempuan pribumi dari kebodohan. Dengan cara membuat artikel yang bangsamu sendiri tidak bisa membacanya. Iya nih. Tapi Kang Mas, Wis ora usah tapi-tapian. Tutup gerbang Patmo, kunci semua pintu. Ayo masuk. Siap. Kalian ini menyusahkan saja. Kartini memikirkan apa yang dikatakan Slamet. Memang benar, banyak perempuan pribumi yang belum bisa membaca ataupun menulis. Ia dan adik-adiknya serta Tuan dan Nyonya Ovingsur pun melihat langsung kehidupan perempuan pribumi di Jepara. Doro aja. Ono anaknya bupati. Nyuwun sewu Doro Ajeng. Ora popo yuk. Silakan duduk Doro Ajeng. Terima kasih yuk. Lagi pada opo toh? Kami sedang bermain dengan tetangga Doro Ajeng. Kui anakmu tondo. Enggi Doro Ajeng, iki anak kula. Kamu menikah umur piro toh, Ndok? Kawan 12 tahun Doro Ajeng. Iki anakku. Bukan Doro Ajeng, iki putu kula. Nah, iki anak kula. Koe biyen menikah umur pira, Ndok? 12 tahun Doro Ajeng. Mereka hidup hanya untuk menikah, tidak peduli menjadi istri keberapa untuk suami mereka. Dan pendidikan satu-satunya cara untuk mengubah mereka. Namun, bangsa kami ini menentang perempuan mendapatkan pendidikan, Tuan. Tidak ada yang mudah dan tidak ada yang sulit di dunia ini, Kartini. Dengan usaha,
kamu bisa membantu bangsamu melawan kebodohan. Tenang saja, kami akan membantumu, Kartini. Terima kasih Tuan dan Nyonya Ovingsur. Nyuwun sewu Noro Ajeng. Noro Ajeng Kardinah dipanggil Romo di pendopo. Kulo Patmo. Nggih Noro Ajeng. Ono opo yo nah? Wis to, ayo kita pulang. Kartini, ayo, Romo manggil kita. Mari Tuan dan Nyonya Ovingsur. Minggu depan, kamu akan dinikahkan dengan calon bupati Pemalang, Dok. Nyuwun pangapunten, Romo. Dok, Kardina, calon jodohmu kui sebentar lagi menjadi bupati Malang. Dia orang baik, ya, Dok. Nanging, bukannya dia sudah punya istri dan anak, Romo. Romo ngerti, Dok. Tapi perjodohanmu kui wis ditentukan sebelum kamu masuk pingitan. Romo wis kandung janji, Dok. Romo sebagai bangsawan ora bisa nyendrani janji. Dok, mrene wis toh wis. Kardinah mau nikah, Romo. Kardinah ingin sekolah. Kardinah ingin belajar dengan Kartini. Wis toh, Dok. Wis toh. Emoh, Romo, emoh. Emoh. Kartini sangat marah di saat ia sedang memperjuangkan kesetaraan hak perempuan pribumi. Di saat itu pula adiknya menjadi korban kekejaman adat istiadat perihal perjodohan. Namun, Kartini tak bisa berbuat apa-apa karena pernikahan tetap dilaksanakan. Kartini terpuruk karena adiknya dinikahkan dengan orang yang tak dicintainya. Ia sering menceritakan kepada sahabatnya di Belanda melalui surat. Tak disangka-sangka, hari itu ia mendapat kabar yang menggembirakan dari Tuan dan Nyonya Ovingsur. Selamat datang, Tuan dan Nyonya Ovingsur. Saya membawa kabar dari Stella untuk putri Anda. Di mana putri Anda, Tuan? Putri saya? Ya, Mari kita masuk, Tuan dan Nyonya. Silahkan duduk. Saya bermaksud untuk membawa putri-putri Anda bersekolah di Belanda. Jangan khawatir, saya yang akan menanggung semua biayanya. Sekembalinya saya dari perjalanan dinas pemerintahan, saya akan mampir di Japara dan menjemput putri-putri Anda. Bukan seperti itu, Tuan dan Nyonya Ovingsur. Tentu saja nantinya saya akan dicibir para bupati. Dan tidak itu saja, saya akan kehilangan putri-putri saya, Tuan Ovingsur. Mereka telah mengembangkan industri ukir kayu, Tuan, dan itu di kabupaten Anda. Lihatlah lebih jauh. Jika mereka kembali dari Belanda dengan segudang ilmu, putri-putri Anda akan mengubah dunia di sekitarnya. Beri saya waktu untuk memikirkannya, Tuan. Baiklah, mari. Setelah memikirkannya matang-matang, akhirnya Raden Sosroningrat pun menyetujui proposal Kartini. Namun, sebelum proposal itu disetujui kerajaan Belanda, kabar itu terdengar oleh kakak dan adik Sosroningrat, yang tentu saja menentang keputusan Raden Sosroningrat. Opo bener Kang Mas, kalau Kartini iku akan sekolah di Belanda.
Enggih Dimas. Tapi biar bagaimanapun, kalau Dimas memberi restu kepada Kartini, ikut jenenge ngawur Dimas. Loh, apa karena Kartini anak perempuan? Bukan begitu Kang Mas. Putri-putri panjenengan iku wis merusak tradisi. Bersembunyi pakai nama hit cover dead, ngelek-ngelek asmane para leluhur. Dimas, perubahan pasti terjadi. Saya percaya itu. Marilah kita semua mawas diri dan saling berbenah menyambut perubahan. Dan Dimas kuwi nuruti penjalukan anak wedok, sekolah dhuwur. Nantinya mereka minta jabatan jadi bupati. Selanjutnya piye? Ditiru oleh orang-orang miskin. Lah, kalau sudah seperti ini bisa terjadi loh Dimas, anak tukang kayu jadi raja. Iki berubah. Perubahan pasti terjadi Kang Mas. Tinggal siapa yang akan memulai. Kalau Kang Mas dan Dimas tidak mau memulainya, ya jangan pakai nama anak saya sebagai tameng. Itu namanya pengecut. Dimas, jaga ucapanmu. Kowe keterlaluan. Saya wis jelas, sangat jelas. Kalau kowe mengeluarkan pedang lepas dari sarungnya. Wis, ayo Dimas, kita pulang. Kang Mas, Dimas. Romo! Romo! Ibu, Kang Mas, Pak Atmo, tolong! Ono apa iki ni? Romo! 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 Wis, mene, duduk karo ibu, tekandani kowe. Kowe iso deleng toh? Romomu sakit akibat ulahmu yang ingin bersekolah tinggi. Kowe iki menyusahkan saja. Kemarin Bupati Rembang datang melamarmu. Lebih baik kowe menikah saja dengan bupati itu. Apa yang harus saya syukuri dari seorang laki-laki yang sudah memiliki istri, Ibu? Sudah bagus Bupati mau melamarmu, bukan Wadono. Saya tetap akan menunggu jawaban proposal dari negeri Belanda. Proposalmu itu belum tentu disetujui, bahkan mungkin ditolak. Lamaranmu ini harus kamu jawab dalam waktu 3 hari. Mestine kowe iku. Saya tidak mau membuat Romo kecewa. Pangapunten, Ibu. Kartini. Kartini. Tunggu Ibu, nyuwun sewu. Izinkan saya yang berbicara pada adik saya. Kamu bisa toh nyuwun Romo untuk membatalkan proposal itu. Ulo boten purun, Mas. Sekarang semua sudah jelas. Kamu cuma memikirkan dirimu sendiri. Kamu di sini sampai Bupati Rembang itu memboyongmu. Ayo nih, ikut ibu. Ono opo yuk? Panggil aku ibu. Kita tidak sedang berada di pendopo. Enggi, Bu. Kowe tahu nih apa yang ibu lakukan agar ibu berharga dan berdaya untuk anak-anak ibu. Ibu rela menjadi pembantu di rumah ibu sendiri. Untuk apa? Agar anak-anak ibu itu bahagia. Kamu tahu apa yang sudah dipelajari dari aksara Londo? Kebebasan, Bu. Lalu apa yang tidak ada di dalam aksara Londo? Ini tidak tahu. Bakti. Manusia ketika dipangku, hatinya tentram karena keseimbangannya terjaga. Sepintar-pintarnya Londo itu menguasai dunia kita, mereka tidak akan pernah mengenal pangku. Ibu selama ini menerima dipisahkan tembok kehidupan dengan anak-anak ibu. Ibu sebagai bakti ibu kepada Romo sama anak-anak yang lahir dari rahim ibu ini. Harapan ibu, anak-anak bisa sekolah dan derajatnya lebih tinggi dari ibunya. Sengkuat nih,
Sengkuat. Dan pada akhirnya pendirian Kartini itu pun runtuh. Ia tak bisa mempertahankan keegoisannya. Ia pun menyetujui pernikahan tersebut, namun dengan syarat. Piye? Apa kowe wis siap nyandang Raden Ayu? Ananging wonten syaratipun. Apa meneh? Wis to. Pripun terusno? Ingkang kaping setunggal, saya tidak mau mencuci kaki Kang Mas Joyo Hadiningrat di pelaminan. Ingkang kaping kali, saya tidak mau dibebani peranan sopan santun yang rumit. Dan saya mau diperlakukan seperti orang biasa saja. Ingkang kaping tiga, cukup nih, kowe mung mikir awakmu dewek. Ibu tidak akan membiarkan semua syaratmu iku kelakon. Lastri, nileres bu. Aduh ibu, suami saya menikah lagi bu. Lastri ngerti, Mas Sukro lebih mencintai istri mudanya, sing luwih pinter, perempuan yang lebih terpelajar. Lastri ora kuat bu. Kartini benar. Nih, terus no. Mbak Yumu iki dukungmu. Ingkang kaping tiga, saya mengharuskan calon suami saya membantu saya untuk mendirikan sekolah buat perempuan dan orang miskin. Wis, ngungkui wae. Setunggal malih Romo, saya ingin Nyuasirah tidak lagi tinggal di rumah belakang, tetapi tinggal di rumah depan. Dan saya ingin semua putra dan putri Romo memanggil Nyuasirah dengan sebutan Mas Ajeng, bukan Yu lagi. Ya wis. Neng ono cepet-cepet ditulis syarat-syaratmu mau. Lalu dikirimkan ke Bupati Rembang. Usono, undanganmu. Nggih Romo. Kok dikit Dimas? Nyuwun sewu Romo. Izinkan saya menulis surat itu Romo. Saya itu anak laki-laki pertama. Sudah menjadi bakti saya untuk melindungi adik-adiknya. Bupati Rembang itu datang dan menyetujui syarat-syarat yang diajukan oleh Kartini. Dan ia siap membantunya membangun sekolah untuk perempuan dan orang miskin di Indonesia. Opo bener Diajeng sing nulis syarat-syarat pernikahan itu? Nyuwun sewu, leres Kang Mas. Menawi Kang Mas kawratan syarat-syaratnipun, kula mohon supaya Kang Mas tidak memperpanjang masalah ini menjadi permusuhan antar keluarga. Nyuwun sewu Romo. Saya geli dengan kekhawatiran Diajeng Kartini. Tapi itu wajar. Karena Diajeng belum mengenal saya. Justru kedatangan saya ke sini untuk meluruskan hal penting yang tidak bisa dijelaskan melalui surat. Nyuwun sewu Romo. Istri saya yang mengumpulkan semua itu. Dia sangat memujamu Diajeng. Dari dulu ia kepingin membawa anak-anak menemui Diajeng Kartini. Tapi ia keburu sakit dan meninggal. Kula ndere bela sungkawa Kang Mas. Sebelum meninggal, ia ingin jika kelak dia pergi, anak-anak diasuh oleh seorang ibu yang berhati kuat dan pintar seperti Diajeng Kartini. Aku ikhlas menerima syaratmu. Aku akan ikut mengawal cita-citamu. Piye?
Ki Ajeng. Nyuwun sewu Romo. Kulo pamit Ibu. Ni nyumun pamit nggih. Ni mau dadi Raden Ayu. Sedang bersusah hati, air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. 3 hari setelah menerima lamaran Bupati Rembang, proposal beasiswa ke Belanda dikabulkan. Beasiswa tersebut kemudian diberikan kepada Haji Agus Salim dari Padang. Meski batal melanjutkan sekolah, Kartini berhasil mendirikan sekolah perempuan di Pendopo Rembang atas dukungan suaminya. Sekian persembahan yang dapat kami tampilkan. Semoga ada pelajaran yang dapat dipetik dari drama kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.